Ya, selamat pagi, siang, maupun sore ataupun malam, teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang iklim sekolah dari SMK Teks Mako yang ada di Kota Semarang. Nah, saya akan share screen terlebih dahulu poster yang kelompok saya buat. Sebentar. Nah, ini teman-teman poster yang poster yang saya yang yang kelompok kami bikin. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang profil sekolahnya terlebih dahulu ya. Jadi kami melakukan observasi dan mengambil data itu di SMK Teks Mako. Nah, SMK Teks Mako sendiri ini berdiri dari tahun 1997. Nah, terdiri dari 7 jurusan, yaitu TKR, TEI, Tata Busana, TPSB, RPL, TKJ, dan TPM. Nah, perlu diketahui kalau SMK Tesmako ini adalah SMK swasta dengan jumlah siswa terbanyak sekota Semarang. Nah, selain itu, SMK Tesmako ini berlokasi di Jalan Raya Mangkang, yaitu salah satu jalan raya yang ada di Pantura juga. Deretan Pantura. Nah, udah kita akan bahas. Nah, dalam mengambil data iklim sekolah, kami menggunakan skala yang bernama skala School Wellbeing. Ini agak kurang ya, teman-teman. Nah, eh, skala School Wellbeing ini apa sih, teman-teman? Jadi, skala School Wellbeing ini adalah skala yang digunakan untuk eh, mendapatkan apa itu school well-being. School well-being yaitu keadaan yang memungkinkan individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya baik material maupun non-material dalam konteks sekolah yang meliputi. Nah, ini ada aspeknya nih, meliputi yang pertama ada meliputi kondisi sekolah atau aspek having. Yang kedua ada hubungan sosial atau aspek loving. Lalu ketiga ada aspek pemenuhan diri atau aspek being. Yang terakhir, yang nomor 4 ada kesehatan atau aspek health. Nah, yang pertama tadi apa aspeknya? Having, kondisi sekolah. Nah, aspek having ini bisa didapatkan dari indikator kondisi lingkungan dan sekitarnya, kurikulum sekolah dan layanan sekolah dan asrama. Kemudian aspek loving itu bisa dilihat dari indikator relasi siswa dengan siswa, bullying, dan relasi siswa dengan guru. Memang berfokusnya dengan siswa ya, teman-teman, kalau skala ini. Terus kemudian aspek yang ketiga itu ada aspek aspek pemenuhan diri atau being. Nah, itu bisa dilihat dari ini dari indikator peran sekolah dan dukungan sis dukungan sosial. Lalu yang terakhir aspek kesehatan atau health itu bisa ditandai dengan indikator simptom atau penyakit dan simptom psikosomatis. Nah,
Eee, saat observasi dan juga menggunakan alat tadi, kita memerlukan beberapa permasalahan nih teman-teman. Nah, oke, yang pertama kita bahas permasalahan yang kita dapat dari skala. Yang pertama, ini ada indikator tertinggi. Indikator tertinggi di sini, adalah dari layanan sekolah. Ini ya teman-teman, layanan sekolah. Nah, indikator tertinggi ini menandakan bahwa, indikator tersebut itu sangat mendukung, adanya school school well-being itu tadi. Ya. Lalu kedua, indikator terendahnya itu malah kurikulum sekolah yang sebesar segitu. Nah, indikator terendah ini yang akan menjadi masalah kita. Jadi, kurikulum sekolah yang ada di SMK Teks ini kurang mendukung, terciptanya school well-being tersebut. Nah, oke. Kemudian, permasalahan kami itu juga, terdapat dari hasil observasi. Hasil observasi yang kami lakukan. Nah, hasil observasinya yang pertama ada lingkungan sekolah yang kurang strategis. Nah, tadi sudah saya sebutkan, kalau SMK Teks Mako ini berada di Mangkang, di Jalan Panturanya. Sebenarnya bukan kurang strategis yang tidak dapat dijangkau atau bagaimana ya, kalau mengingat Pantura dan Jalan Raya Mangkang itu sangat gampang untuk dijangkau dengan transportasi apapun. Namun, mmm, kurang strategis di sini itu, kami melihatnya lokasi tersebut itu lokasi yang sangat ramai, dilewati oleh truk-truk. Nah, hal itu kami rasa, eee, tidak aman untuk anak-anak, terlebih lagi SMA anak-anak yang berada di SMK Tismako itu saya yakin, belum seluruhnya itu memiliki SIM. Jadi hal tersebut sangat bahaya dengan keberadaan truk tersebut. Selain itu juga kalau misalnya ada kegiatan di luar sekolah, di luar kelas itu kami merasakan, sangat bising. Oke. Lalu yang kedua ada ruang kelas bersekat kaca bening. Nah, ini juga tapi belum menanyakan kenapa ruang kelas tersebut bersekat bening. Hanya saja kami merasakan kalau misalnya ruang kelas itu bersekat kaca bening. Ini sekatnya itu kayak antar ruangan kelas ya. Ini kayak misalnya sederet, itu tuh semuanya itu bersekat kaca bening dan itu bukan cuma 2 kelas, tapi sederet ini seluruhnya sekatnya itu bening. Nah, kami merasa hal tersebut itu malah bikin anak-anaknya kurang fokus. Jadi kayak misalnya ada anak di kelas A mungkin berpacaran atau berteman dengan anak di kelas B. Nah, bisa saja hal tersebut kayak, bikin nggak fokus, kayak melihat temannya atau pacarnya dari kelas lain, seperti itu. Nah, namun meskipun bersekat kaca bening sebenarnya, ruang kelas tersebut itu kedap suara ya, hanya saja memang, kami merasa itu bersekat bening itu tetap aja tidak bisa kurang membuat fokus. Nah, terus, permasalahannya gersang dan redup, perlu diketahui kalau SMK Teks Mako ini kami melihat itu kayak bekas pabrik yang dibuat menjadi sekolah. Jadi kayak, pabrik itu kan seperti gersang, kayak redup, redup itu tidak ada, apa ya, cahaya dari luar itu tidak ada, terus gersang itu kurang pepohonan, terus fasilitas kurang memadai, kurang mendukung. Eee, Fasilitas yang kami maksud adalah ruangan
beribadah dari agama non-Islam. Jadi padahal eh, kebanyakan, bukan kebanyakan ya, kayak banyak siswa beragama Buddha yang ada di SMK Teknomaku ini, soalnya juga kalau dilihat dari lokasinya, mereka itu dekat dengan lokasi itu apa, orang-orang India atau bagaimana itu. Nah, kemudian juga fasilitas yang kurang mendukung itu ada apa? Oh, belum mendukung itu adanya siswa ABK. Memang sampai saat ini belum ada siswa ABK yang bersekolah di sana. Hanya saja itu masih belum belum di apa dipenuhi gitu, disediakan. Terus, nah kita lanjut ke keunggulan ya. Nah, kita saat melakukan observasi itu menemukan beberapa keunggulan, beberapa program keunggulan. Yang pertama ada sistem konseling teratur. Nah, kalau di SMK Tesmako ini konseling itu tidak perlu men- menunggu siswa ini mendapatkan masalah, tapi juga apa ya, mereka itu sangat merangkul gitu. Jadi kayak konseling mereka itu kayak curhat biasa, curhat soal apa gitu tuh, mereka tuh nyaman untuk bercerita dengan BK-nya. Nah, sistem ini, kondisi ini tuh sangat sulit didapatkan di sekolah-sekolah lain. Bahkan di sekolah saya pun itu juga nggak seperti itu, nggak yang se-welcoming itu BK itu. Selain itu juga kan orientasi masa depan mereka itu juga ditentukan saat SMK ini. Apakah mereka akan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi atau mengejar karir, mengingat ini adalah sekolah SMK ya, atau malah menikah. Nah, keberadaan BK ini dibutuhkan oleh mereka. Nah, jumlah guru yang memadai, mengingat jurusan tadi itu jurusan yang disediakan oleh SMK Texmaco itu juga banyak, sebanyak 7 jurusan. Itu juga dibarengi dengan jumlah guru yang berkompeten yang memadai, itu 64 guru. Nah, yang ketiga ada sikap disiplin yang tinggi. Nah, mereka itu program-program mereka itu mendukung melatih anak untuk memiliki sikap disiplin yang tinggi. Salah satunya ketika anak itu telat ataupun melanggar, itu cara mendisiplinkan mereka itu tinggi. Seperti itu. Nah, udah selesai ini dokumentasi kita. Nah, oh ya, dan kami melakukan observasi itu tanggal 15 November. Alhamdulillah perizinan dipermudah oleh pihak SMK Teks Makum. Jadi kami tidak tidak apa ya, berlama-lama untuk mencari sekolah. Ini ada saya sebelah, ini ada saya, ini ada Lintang, ini ibu apa kesiswaan, kesiswa wakasis, ini ibu wakasiswa. Terus ini ada Lim Tia, ini ada Arlita, dan ini ada Jessica.